Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Amanah Mungki Pangestu dengan NIM 21541022 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 5B Fakultas Tarbiyah IAIN Curug. Video kali ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dengan dosen pengampu Bunda Agita Misriani, Magister Pendidikan. Materi yang kita akan bahas pada video kali ini mengenai penilaian acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan norma atau PAN. Mari kita simak penjelasannya. Pengolahan hasil pengukuran dalam evaluasi pembelajaran dilakukan sesuai dengan tujuan pengukuran yang dilaksanakan. Jika penilaian bertujuan untuk membandingkan keberhasilan seorang peserta didik secara relatif dengan peserta didik lainnya, maka dilakukan penilaian acuan norma atau PAN. Apabila penilaian bertujuan untuk mengetahui keberhasilan seorang peserta didik berdasarkan satu acuan tertentu, maka dilakukan penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama, penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan atau dikenal dengan istilah Criterion Reference Test adalah penilaian yang mengacu pada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Sheeran menjelaskan PAP memfokuskan pada apa yang mampu dikerjakan peserta didik dan apakah peserta didik tersebut menguasai materi pelajaran. Selanjutnya, tujuan PAP adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Untuk mencapai tujuan PAP tersebut, maka dalam hal ini, Davis menjelaskan 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tepat. Tes PAP harus sesuai dengan tujuan-tujuannya, dengan bahan pelajarannya, dengan strategi pembelajaran yang digunakan, serta dengan peserta didik yang akan menjawabnya. Yang kedua, efektif. Tes PAP harus dapat melakukan tugasnya dengan baik. Ini berarti bahwa hal itu harus dapat diandalkan dan sahih. Dan yang terakhir, praktis. Dalam pengertian ini, tes PAP harus dapat diterima baik oleh guru maupun peserta didik. Hal itu harus realistis dalam pembiayaan dan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan, serta mudah digunakan dan digunakan kembali. Yang kedua yaitu penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma atau dikenal dengan istilah Norm Reference Test adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh peserta didik diperbandingkan dengan nilai-nilai peserta didik lainnya yang termasuk dalam kelompoknya. Penilaian dengan acuan norma dapat digunakan apabila guru menghadapi kurikulum yang bersifat dinamis. Artinya, materi ajar yang dikembangkan selalu berubah sesuai dengan tuntunan perkembangan kekinian, sehingga pendidik mengalami kesulitan tersendiri menetapkan kriteria benar dan salah secara kaku. Tujuan pembelajaran biasanya tidak ditekankan untuk penguasaan materi atau keterampilan tertentu, melainkan untuk mengembangkan kreativitas individual, kemampuan apresiasi, serta kemampuan berkompetensi antara sesama peserta didik. Dengan demikian, pengukuran hasil belajar ini dapat memberi informasi bagaimana kemampuan rata-rata kelompoknya. Yang terakhir, pengolahan tes acuan norma. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengolah nilai dengan menggunakan PAN, yaitu yang pertama memberikan skor mentah, yang kedua mencari nilai rata-rata kelompok, ketiga mencari nilai simpangan baku, yang keempat menentukan pedoman konversi, dan yang terakhir menentukan nilai peserta didik. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian acuan patokan atau PAP serta penilaian acuan norma atau PAN. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman yang mendengarkan.